Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiansa dengan NIM 07112821268084. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan HAM itu? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Adapun menurut Profesor Dr. Darmo Diharjo, hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sejarah perkembangan HAM di dunia. Perkembangan hak asasi manusia tidaklah terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada kaum yang lemah, seperti perlakuan diskriminatif. Adanya kesadaran untuk lepas dari penindasan tersebut melahirkan gerakan perlawanan dan pemberontakan untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Lahirnya HAM secara tertulis berawal di Inggris pada tahun 1215 dengan adanya Magna Carta. Pada saat itu, masyarakat Inggris menentang kepemimpinan Raja John yang sewenang-wenang terhadap rakyat, sehingga melahirkan Magna Carta atau Piagam Agung yang menjadi inspirasi lahirnya perlindungan HAM di tempat lain. Berikut ini beberapa piagam yang mengikuti munculnya Magna Carta. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945, yang mana pada periode ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional yang tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh para penjajah. Adapun organisasi pergerakan nasional tersebut yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Pendidikan Nasional Indonesia. Dan periode kedua yaitu periode sesudah kemerdekaan atau 1945 sampai dengan sekarang. Berikut ini beberapa macam hak asasi manusia. Adapun ciri khusus HAM antara lain, yang pertama itu adalah hakiki atau ada pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut selama manusia itu hidup. Dan empat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia, yang dimana nilai-nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama itu adalah nilai dasar Pancasila, yang berarti nilai dasar itu berkenaan dengan eksistensi suatu hal, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Selanjutnya nilai instrumental, yang berupa peraturan mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia antara lain sebagai berikut. Dan yang terakhir itu ada nilai praksis Pancasila, yang dimana nilai praksis ini diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai suatu penerapan nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa perwujudan dari nilai praksis Pancasila itu, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Berdasarkan pelakunya, ada dua jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran horizontal yang dilakukan oleh individu kepada individu lain dan pelanggaran vertikal yang dilakukan oleh aparat negara kepada rakyat. Selanjutnya itu ada kejahatan HAM berupa kejahatan biasa atau ordinary crime dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Penyebab pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal seperti berikut ini dan faktor eksternal. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama itu ada tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Dalam peristiwa ini, banyak mahasiswa dan rakyat sipil meninggal akibat aksi demonstrasi atau menuntut kestabilan ekonomi dan menolak hasil sidang pemerintah, hingga tindakan anarkistis berupa penjarahan dan perusakan. Yang kedua, kasus terbunuhnya Marsina. Dan yang terakhir, peristiwa Tanjung Priok. Upaya penegakan HAM. Yang pertama itu adalah upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Dan yang terakhir itu adalah upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.